Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 hoki. Kita harus bahagia karena terlahir di alam manusia. Kita harus bahagia karena mengenal ajaran Dhamma. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak, hari ini saya bebaskan Anda dari penderitaan karena teknologi yang diahliin oleh Pak Adi. Dia lulusan komputer, kepala sekolah putra bangsa, jadi pinter sekali. Akibatnya balik sini, pakai mirror. Dan akhirnya kembali model kuno lagi. Papan tulis ada di belakang saya, jadi nggak usah pakai mirror, jadi nggak usah ada ngeributin tangannya kok. Tangan kiwa sing nulis, ya, atau kok juta tangannya bisa melaku dewe gitu ya. Sekarang alami saja. Jadi terimalah nasibmu ya. Hari ini kita bicara tentang apa yang minggu lalu mungkin merupakan satu pola pikir atau perenungan. Ternyata kita ini belum pernah mati. Beneran. Kita matinya pura-pura. Matinya cuman ternyata pindah alam. Sama dengan kalau kita imigrasi, wis raneng, wis pindah lunga Kalimantan. Seperti itu, kita bisa mengatakan, saiki Cilani wis mati, wis pindah alam, lunga di Lambo. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata kalau ini lahir, kemudian mati, itu ternyata cuma pindah alam gitu ya, pindah. Nah, ceritanya mati gitu ya. Terus kita lahir di sini, lahir lagi untuk nantinya mati lagi, tapi kembali mati pura-pura karena ternyata belum bisa mati beneran. Kalau sudah mati beneran itu sudah tidak terlahir lagi. Tapi nyatanya kita masih obat-obat pontang-panting di alam samsara sehingga cuma lahir mati. Nah, kalau kita lihat dari sebagai bayi sampai nanti kita mati dan orang lain yang nangis atau ketawa-ketawa karena kita mati, ini sebenarnya ada satu aliran gitu ya yang kita sebut sebagai kehidupan. Tadi pagi saya bertei Nana, kita sebelum mati, saya sudah lahir, kita ini kan hidup. Nah, kita hidup itu kalau seandainya kita ini bermain di lautan, bermain gelombang, kan kita pakai apa namanya? Skate ya. Apa? Board, papan luncur. Kita pakai apa? Surfboard gitu ya. Apa itu namanya? Papan luncur. Ya. Nah, kalau kita hidup ini, papan selancar. Terima kasih karena model kuno ini sangat gampang. Nah, pertanyaan saya sama Nana, kalau seandainya kehidupan ini kayaknya gelombang gitu ya, ya, samudera gitu ya, kita papan selancar kita tuh sebenarnya apa? Apa ya, Ci? Karma? Canggih banget sekarang ya. Boleh juga dikatakan begitu ya, karena ini penuh dengan titik-titik ini kan titik peristiwa ini kan karma kumpul dari satu. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu alat kendaraan yang kita bawa waktu kita hidup ini. Tadi Nana ya nggak salah. Tapi ada pola pikiran lain yang saya mau kaitkan dengan tema di sana kali ini, yang saya sebut sebagai kendaraan kita itu adalah waktu.
waktu yang kita miliki dari lahir sampai mati itu kita punya. Makanya kalau kita harus bahagia karena kita masih hidup, berarti kita masih punya waktu. Untuk apa? Cari kesempatan, rebut kesempatan. Gimana caranya cari akal supaya kita banyak kebaikan yang bisa kita tanam dalam titik-titik kehidupan ini. Setuju ya? Ya harus setuju. Enggak, saya berhenti di sini. Nah, coba kita lihat waktu ini. Menarik sekali bahwa dalam kultur Jawa itu ada yang namanya Batara ya, Batara Kala, Betara Kala gitu ya. Ceritanya Batara Kala. Kala ini sebenarnya alias waktu. Jadi kalau dikatakan Betara Kala nyaplok, itu sebenarnya dicaplok apa? Waktu. Makanya kita waktunya berkurang. Tapi ada orang yang begitu goblok sehingga waktunya dia potong sendiri. Misalnya orang yang bunuh diri. Kan aneh gitu ya. Pola ini sebenarnya sudah nggak masuk akal. Makanya kalau di Singapura saya kenal satu ekspresi yang menurut saya aneh tapi membuat saya berpikir. Itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya pada profesornya Dhamma. Dia mengatakan begini, the question doesn't arise. Pertanyaan itu nggak muncul. Dengan pola pikir seperti ini, pertanyaan itu jadi nggak bisa muncul. Karena beliaunya tuh sering ngomong, the question doesn't arise. Dengan pola seperti ini, maka bunuh diri itu sudah nggak muncul lagi. Aku pengen bunuh diri itu nggak muncul lagi. Karena waktu ini harta kita yang bisa memperbaiki nanti waktu kita pindah alam ke alam mana. Kan gitu ya. Kemarin kita sudah lihat ya bahwa alam manusia itu luar biasa. Aduh, beruntungnya setengah mati. Kalau enggak mau terakhir di alam manusia, mau lahir di mana? Dewa kelihatannya belum nyampe. Tiketnya belum sampai ke kita. Mau yang rendah-rendah. Apa ya? Ya, kita mau milih yang lebih rendah. Jadi kehidupan kita sebagai manusia ini benar-benar harus dieman-eman. Gak usah dipateni, wong kita ini mesti mati sendiri. Seperti itu ya. Jadi mari kita pahami waktu ini harus digunakan sebaik mungkin. Buat apa? Cari pesangon pindah alam. Jangan cuma ribut cari pesangon apa? Duit, apa? Nafsu. Karena ternyata nggak dibawa. Ya, jadi pesangon pindah alam ini harus kita cari mumpung kita masih punya waktu. Nah, saya mau bicarakan sekarang tentang waktu. Di Wisudimagga itu ada tirik-tirik gitu ya, berhalaman-halaman tentang waktu yang dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu masa lampau, masa kini, dan masa depan. Waktu saya baca ini, saya tuh ngekek itu. Ayo ngerti, masa itu bagi telu, masa lalu, masa kini, masa depan. Sopo sing ora ngerti. Tapi waktu dikupas, saya kaget karena kalau kita nembus, benar-benar mudeng ya, nembus pengetahuan ini. Maka sebenarnya nggak ada tuh namanya sakit jiwa, depresi, nggak ada loh. Ayo coba dipikir, kenapa orang depresi? Kenapa saya kok sedih? Kenapa? Karena kita ini tidak hidup di malam masa kini. Demben aku, demben. Lah demben kan sudah lewat. Oh aku ya orang ngono. Apa iya? Saya kasih contoh. Saya nitipke sesuatu pada Nana. Nah,
tolong ya kayak no Adi. Oh ya Cilan. Adi di mana? Masih di kampus 2. Ini penting banget soalnya. Ya wes. Tiba-tiba saya harus ke kampus 2. Betul ya? Saya tanya, nah tadi gimana? Sudah bekaskan Adi? Pak Adinya enggak ada di kampus 2 lagi. Meeting di dinas. Aduh. Ngerti yang ngono. Kuwi mau iso tak terke dhewe karena kuwi penting banget. Bisa ngerti? Ngerti yang ngono. Coba aku tahu. Nyatanya kan enggak kan? Tapi betapa pikiran saya sudah, saya menyesali masa lampau. Itu apa enggak tolol? Kita pergi, saya paling senang itu kalau saya pergi nyopir, kan nyopir saya ya. Terus saya nggak tahu jalan. Terus belokannya salah. Terus ada penumpang yang ngomong, lah ya aku ki ya batin lho mau kok rame enggak kono. Itu selalu terjadi berkali-kali dan selalu saya sebel. Lah kok ora gelem ngomong. Lah tak pikir kamu tadi tahu jalan yang lebih singkat. Aku pikir tadi. Ini sudah kita mengacu pada masa lampau. Berapa kali kita melakukan hal itu? Jadi contohnya tuh banyak sekali. Wah coba ngono. Lah yo toh yo kok ndak begini. Ngerti yo, tapi kan kita nggak tahu. Saya kemarin baru ngomong sama Adi, saya katakan, kalau kamu jadi pemimpin, kamu mau salah atau kamu mau benar, itu kamu harus nadain. Kamu mau salah, ya sudah salah. Masa lampaunya udah lewat kok. Keputusanmu kenapa begitu? Jawabannya, lah itulah yang terbaik saya pikir pada waktu itu. Kan cuma gitu tuh. Kecuali memang sembrono segala macam ya itu memang kelalaian itu memang bikin koclok ya. Tapi kalau yang namanya kita nggak tahu dan pada waktu yang lampau itu sudah saya pikirkan sebaik mungkin saya ambil keputusan, ya sudah. Maka jurus untuk kita nggak berada di sana sampai nangis sampai kecewa sampai menyesal itu jurusnya satu. Kembali saya senang dengan kebudayaan Jawa, bahasa Jawa. Apa jurusnya? Yo wis. Sepele ya, 2 kata. Yo wis. Lah kok ya dadak ngono? Lah piye ngono? Dulu tuh aku mikir ya kayak gitu itu. Yang terbaik tak pikir ya kayak gitu tuh. Lah kok itu udah gini ngomong ini. Yo wis. Berapa kali kita mengatakan yo wis. Dan orang yang tidak ngerti ini tidak mengenal kata yo wis. Terus saja diingat. Kok udah ngono. Maka celakanya kalau ini yang salah orang lain masih mending. Tapi kalau yang salah aku sendiri. Aku sulit memaafkan kegoblokanku. Apa itu? Moha. Kenapa? Karena saya pikir saya sempurna. Halo, nggak ada orang sempurna. Kita melakukan kesalahan banyak kali. Makanya belajar dari pengalaman, kebijaksanaannya kita ambil, hikmahnya kita belajar dan kita harus punya jurus yo wis supaya kita tidak melekat pada masa lalu. Serem ya? Yo wis. Apa? Diulang. Yo wis. Yo wisnya itu bukan yo wis di mulut sini. Yo wis itu dalam pemahaman kita. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diputer balik. Lah kok demen kok ya kowe tuku komputernya kok kuwi. Saiki coba komputernya terus langsung rusak piye? Lah ya wes. Lah piye waktu itu dipikir ya bagus banget. Adi kan ya jelai to.
sudah diomongin beli suruh beli 10. Dasar pelit beli 5. Harga 225 enggak mau. Sekarang berapa? 475 toh. Itu kan sekarang karena harga naik. Coba dia beli 10, ya toh 225 beli 10. Terus ternyata turun 125. Ya tetap salah. Dek ben ya ngerti. Teknologi ini sering kali bisa ganti-ganti kok ya dadak beli 10. Kok ya beli itu yang seperlunya aja. Betul enggak? Itu yang terjadi. Maka kalau seandainya pikiran seperti ini kita potong, sudah enggak usah ngurusin yang sudah lampau. Yang sudah lampau tuh ya wes. Tapi bukan ya wes terus gitu. Kita ambil hikmahnya. Jadi jangan ya wes mandek, tapi hikmahnya kita ambil. Hikmah apa hikmat kok? Artinya apa? Belajar. Kita tuh sampai mati kalau bisa belajar. Sini ya, karena ada kelihatan. Belajar. Sampai situ kelihatannya bisa mudah enggak? Contoh. Contoh lagi ya. Sulit bagi kita untuk berada di masa kini. Bahasa Inggrisnya as it is. Demikianlah adanya. Ini jurusnya hebat. Demikianlah adanya. Saya mau tunjukkan contoh-contoh konyol-konyol. Supaya kita bisa mengambil contoh-contoh konyol yang kita lakukan. Versi kita masing-masing. Misalnya, saya lihat, Nanai kok irungnya api ya. Bangir no. Rakoyo irungku. Apa yang terjadi? Saya sudah tidak beranjak pada bagaimana adanya. Lah wong dene turunane rodok Arab ngono. Apa? Ngomong gitu. Oh, ini saya jawabannya supaya ngomong. Ya. Jadi kalau seandainya saya ini kepengin, apa wong rentok kepengin? Ya kepengin tuh yang mutu itu loh, yang tidak membuat kita kuciwa atau menyesal atau menderita. Lah wong dene ini turunan Arab kok yo irung bangir ya biasa tuh. Oh, aku kan cuma ngomong, apa ngomong ra entuk. Loh. Nggak ada yang ngelarang, tapi kalau kita lihat twingnya ucapan itu berasal dari apa? Pikiran. Jadi di dalamnya sudah ada gitu loh. Kai, ayu, aku, elek. Tapi kalau kita sudah ngerti, ya wis ben dek ayu kok kehidupan lampaune mungkin denene yo hatine apik. Aku elek ini karena aku demen yo kira-kira yo iri hati, buruk hati. Ya wis saiki kita perbaiki. Selesai. Jadi menurut saya berapa banyak energi yang kita curahkan untuk membuat kita sendiri menderita. Sepele. Banyak yang kelihatannya sepele menjadi kebiasaan. Makanya kalau bisa berubah, kalau bisa diubah, ayo. Tapi kalau enggak bisa diubah, ya tompo rasa kepengin gitu. Aku kayak cuma ngomong. Lah ngomong itu aja sebenarnya sudah kepengin kok. Bisa lihat itu. Ada sesuatu yang nggak bisa diubah. Aku pengen pinter komputer kayak Adi. Aku ki goblok, minder. Menderitalah. Lah dia untuk bisa jadi ahli komputer itu sekolahnya berapa tahun? 7 tahun. Ya gue saya sekolah 7 tahun. Rasudi. Lebih itu. Nah katanya kepengen. Aku cuma ngomong. Jadi kita ini konyol gitu. Dalam keseharian tuh kita banyak konyol. Kita sibuk. Alah, kayak kapan iso ora sibuk? Lah ora kayak sibuk kok golek neraka. Kita ini begitu ngomong kehidupan kok ngeseli, itu kita sudah what is not. Di titik itu kondisi pikiran sebenarnya oke lagi.
Metabolisme sudah tidak oke lagi. Jadi pas sibuk, aduh haleluya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa Tuhan Sebab Manggala masih bisa sibuk. Loh. Pas nganggur karena enggak ada kerjaan, sepi, toko sepi. Alhamdulillah puji Tuhan bahwa Tuhan Sebab Manggala saiki duwe waktu. Jadi apapun juga kita bisa menggunakan energi untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan nganggo pikiran masa kini, waktu masa kini, energi masa kini untuk ngurusin yang lampau. Itu namanya bahasa Yunani kuno bojai alias ora kanggo gawe. Jadi hafalkan ini ya, harus bisa. Alah ya wis. Tapi ya wisnya orang bijaksana itu adalah ya wisnya orang yang mau belajar. Ya wisnya orang yang terus berjuang. Bukan ya wisnya orang ngelemprek. Ya wis. Bukan orang pasrahnya ngelemprek. Enggak loh. Ya wisnya ini mudeng. This is the reality of this moment. Inilah realita pada masa ini. Lain ya. Nah, sekarang bagaimana dengan seandainya kita punya masalah di masa kini. Kalau kita sudah ngomong yo wis, jangan titik tapi koma. Yang kedua adalah terus piye. Terus piye? Artinya apa? Saya hapus saja ini ya. Kita berjuang untuk keluar dari masalah ini. Saya ganti di sini ya. Yo wes. Tapi terus nih. Artinya apa? Cari akal untuk keluar dari masalah. Berjuang untuk keluar dari masalah. Ora iso. Karena kehidupan ini sifatnya anicca. Apapun yang ada bisa berubah. Punya karakteristik berubah. Contoh. Tahun berapa ya? Mungkin 20 tahun lebih. Saya dibel adik saya, Cik Lang, kowe ngerti ra nomere apa air kebakaran tuh? PAM apa? Pak Damkar. Ya. Kenapa? Tokoku Bimbo yang di mana Delanggu kebakar itu jam 4. Waduh. Nah, akhirnya saya pergi ke sana. Adik saya juga ada di sana. Saya deketin dia, kita berdua cuman sedakap gini lihat api. Adik saya ngomong, aduh, semoga orang bakar sebelah ya. Nah, terus sing apa? Yang apa? Jaga malam udah bisa keluar. Jadi aku sudah merasa lega, tidak ada orangku yang kena api. Dan kemudian memang damkar datang. Dan berapa jam kemudian lerem, tidak membakar tetangga. Adik saya ini saya lihat ini orang hatinya baik. Karena yang dia pikirkan bukannya hartanya, tapi jangan sampai menyengsarakan tetangganya. Maka jangan heran kalau dia ya sukses. Tetapi ada satu nasihat yang saya katakan pada dia, yang mungkin membuat lerem juga. Karena saya katakan, gue kelingan enggak? Kamu ingat enggak? Berapa puluh tahun yang lalu kita miskin, makan aja kita nggak ngerti besok mau makan apa aja nggak tahu. Ingat nggak? Waktu itu kita nggak punya apa-apa, rumah pun masih nyewa. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa. Kulaan, kami punya toko sepeda, bengkel sepeda. Makanya dulu yang saya roda itu, ingat ya, itu saya pinjam di toko yang 55 tahun yang lalu, saya kulaan di situ. Itu kalau kulaan 1 pelet.
ban, 1 ban. Seperti itu. Ingat, ya, waktu itu kita nggak punya apa-apa. Kamu berjuang untuk menganicakan nggak punya ini menjadi punya. Yora, wis saiki duwe iki. Sekarang api melalap menjadi anica lagi. Nggak punya, habis. Ya wis, gawenan anica meneh. Bikinlah anica lagi, dari nggak ada kamu adakan. As simple as that. Cuman seperti itu. Nah sekarang ya tetap berjaya karena apa? Berjuang. Cari akal gimana caranya. Sampai situ kelihatannya ngerti ya. Jadi masa kini ini kita bisa ngapa-ngapain. Jangan ngeributin masa lampau. Aku kira iso sukses. Kenapa? Ya karena teori determinisme sudah nasibku, takdirku. Aku kan lahir Selasa Kliwon. Jadi nggak mungkin bisa sukses. Itu lahirnya jam tengah malam itu lahir wong pokoknya sial. Jadi apapun yang terjadi aku pasti akan sial. Dalam Dhamma tidak ada yang namanya mesti fatalistik, itu tidak ada. Karena nasib itu bisa diubah. Kalau takdir, misalnya kalau ribut bertengkar karena nasib dan takdir, ya udahlah, takdir nggak bisa diubah, ya wes, takdir nggak bisa diubah, ya wes. Bahwa kalau aku lahir, aku mesti tambah tua, itu takdir nggak bisa diubah. Kalau suatu ketika aku mesti mati, itu takdir nggak bisa diubah. Tapi yang namanya aku lahir Selasa Kliwon, karena aku turunan keberapanya Ratu Demah. Atau karena aku lahir kui ireng, nggak putih, gitu, kui nasibku nggak bagus, gitu kan. Rahiku kan modelnya kan rapi, itu kupingku kan ora panjang, apa? Wong susah, raine wong susah itu nggak ada. Kenapa? Karena masa kini ini selama kita masih punya, kita bisa terus berjuang. Nah sekarang orang sial yang lain bisa ngomong gini, aku sok ben piye, lah aku sok ben besok ini mati sekarang aja nggak jasanya bisa, tapi yang dipikir sudah nyicil mumet. Kalau dasar orang hobinya menderita itu ya lucu. Maka yang ketiga jurus kita adalah tidak akan terjadi. Ini saya hapus ya bawah. Sudah ngerti 3 masa? Tidak akan terjadi apa yang bukan buah karmaku. Makanya hati-hati dengan karma alias perbuatan. Perbuatan ini ada 3, perbuatan fisik, perbuatan ucapan, dan perbuatan mental. Nah, kalau perbuatan kita ini kita perbaiki, maka tidak akan kita ngalami macam-macam penderitaan atau kesialan. Karena aku sial dan tercelakai oleh buah karma burukku sendiri. Aku terlindung dan beruntung karena buah karma baikku sendiri. Ini kalau kita mudeng, kita pahami, mantap kita memanfaatkan masa kini. Nggak habis takut, cemas, khawatir masa yang akan datang. Itu sebabnya kita belajar meditasi supaya masa kini loh, kesana balik ke sini, semua kondisi kita, energi kita, perbuatan kita, fokuskan pada masa kini. Kalau masa kini ini kita sial,
itu akibat dari perbuatan kita yang lampau atau kehidupan kita yang lampau. Terus piye? Nah ini kembali cari akal untuk berjuang mengubah nasib. Sampai situ rada mudeng. Nah sekarang saya hapus ya jurus-jurus sakti yang lain. Saya senang angka 3. Itu sebabnya saya milih lahir sebagai anak ketiga. Ya, yo wis. Terus nggak usah macem-macem, as it is. Demikianlah adanya sekarang ini dan tidak akan terjadi padaku apa yang bukan bagian dari karmaku. Nah, sekarang saya kembali pada lahir. Tadi waktu lahir, itu kan bawa pesangon ya. Dari alam lain bawa pesangon ya. Itu sebabnya kita semua berbeda. Kita semua unik karena bawaan kita hasil dari karma lampau kita itu juga macam-macam. Anak kembar aja nggak bisa bawa persis sama, pasti ada perbedaannya. Nah sekarang lahir pasti mati ya tadi, yang namanya takdir tadi nggak bisa diubah, pasti mati. Nah sesuatu yang menarik adalah begitu satu makhluk atau katakan begitu kita ini lahir, kita ini berlari tanpa henti. Waduh, saya serem lihat ini. Berlari tanpa henti menuju kematian. Wah, berlari tanpa henti. Nggak bisa enak-enak loh. Enak-enak wae aku matiku suwe. Kita berlari tanpa henti, didorong oleh kekuatan hukum alam. Menarik sekali. Sang Buddha mengurusin kita lari. Ini kemana? Nah, hari ini saya pakai pakaian cakep gini ya. Terima kasih sama Endang sudah minjemi bajunya. Sang Buddha menyebutkan ada 4 jenis manusia. Urusan lari aja diurus ini. Jadi mari kita lihat. Bukan cuma lihat, tapi coba tanya ya nanti ya. Nanti kalau sudah selesai, aku termasuk yang mana gitu ya, teka-teki silang. Boleh dikirimkan jawabannya. Yang pertama, kita lahir itu dalam posisi yang gelap. Gelap itu saya gambarkan sebagai hitam gitu ya. Jadi saya pakai hitam, saya pakai topi hitam. Ya, saya ini dulu pemain drama. Terus saya ini punya gigi hitam. Cantik ya. Saya lahir dengan hitam. Medeni, ya. Saya lahir dalam kondisi yang gelap. Artinya apa? Semua modal saya itu jelek. Saya lahir rupane elek, motone rada blereng-blereng, untune nyakil, irunge pesek, awake ngene, goblok, miskin, sakit-sakitan, tidak berpengaruh. Apalagi yang lalu itu. Ya. 8 kemarin itu ya. Lahir dalam kondisi gelap. Jenis pertama, karena saya tidak kenal Dhamma, maka lahir sampai mati saya lari dari gelap menuju gelap. Serem ya? Artinya apa? Dalam perjalanan tadi yang kita punya waktu tadi, itu kita pakai untuk hal-hal yang membawa pada penderitaan.
Jadi jangan ngomong, aku penderita. Ya salahmu dewe. Kenapa? Karena kue milih wis menderita, bukannya ayo gregah, ayo berjuang, tapi dadi wong kok kaya ngene susah. Ora duwe duit kerja. Wegah, lebih ta. Lah karepmu kerja apa? Kerja sing sithik wae ning duwite akeh. Lebih ta. Jadi banyak sekali orang yang sudah dia ini ibaratnya punya harta. Orang kalau misalnya aja punya harta kain sak cuwil cilik, ya, dibandingkan dengan orang lain yang lahir pesanone hartanya kain yang berkilometer. Aku duwe cuman cilik, ya ora apa-apa toh. Sekarang lakukan apa yang bisa untuk membuat kain cilik ini bermanfaat. Masih ingat dulu sekeping koin bengkok. Tutuki dah roto buat modal kerja. Untung buat modal lagi sampai akhirnya dia bisa jadi kaya, terus kerampok. Ya wis. Ya wis piye? Terus dia ngomongnya gimana? Aku kehilangan sekeping koin bengkok. Medeni ya. Sudah jelek perbuatannya, jelek akibatnya, penderitaannya tetap mungkin bertambah. Seremnya ini lahir lagi, gelap lagi. Apa enggak serem tuh? Mbok, ayo kita ngerti. Sekarang ini dari lahir sampai mati ini, mbok ya ayo berbuat gimana supaya kehidupan itu lebih baik gitu. Katanya mau bebas dari penderitaan, katanya mau bahagia. Ya seberapa banyak kita bebas dari penderitaan, sebanyak itu juga kita bahagia. Dari gelap menuju gelap. Kan celaka. Ada orang anak murid saya dulu yang pergi ke luar negeri karena kaya. Suatu ketika dia pulang nemuin saya dan nangis, ini anak laki. Dia ngomong, "Cik, lah terus piye? Lah kenapa? Lah aku berjuang koyo apa? Meh berjuang sebisa-bisanya. Tetap nggak bisa." Loh, aneh. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Mati panda. Dia kena paham fatalistik. Nggak bisa berubah. Nggak berdaya mengubah kehidupannya. Maka kalau kita mengenal Dhamma, semuanya aku adalah pemilik karmaku sendiri. Suka-suka aku mau apa. Tapi hati-hati, aku pewaris karmaku sendiri. Jangan lengah, jangan sombong, jangan jumawa, jangan lalai. Karena kita menabur, kita pula yang menuai. Jangan berikan nasib kita pada sesuatu faktor eksternal. Kalau dalam bahasa Inggris itu menarik. God itu dewa, bisa juga diterjemahkan sebagai Tuhan. Benar ya? Jadi ini kalau mau dianggap aku menunggu bantuan, aku menunggu tuingnya dewa atau Tuhan. Apa iya? Saya kenal seorang yang sangat sederhana, tapi bukan agamanya Buddhis, bukan Buddha.
tapi dia ngerti hukum karma karena orang tuanya itu banyak falsafah Jawa. Dia ngomong, kok ya lucu tuh ya Bulani ya, kenapa? Lah kok ngomongnya pasrah ngalah. Lah nek ora kerja kok ya duitnya teko dhewe. Ya ndak bisa tuh ya Bulani. Buktinya saya ora kerja, aku ya ora entuk duit. Pinter. Sembayang itu bagus. Oh bagus. Tapi kita juga harus berjuang untuk bisa mengubah apa yang bisa diubah. Jadi jangan goblok, kita boleh lahir dengan seperti ini, tapi kita harus berjuang untuk menuju terang. Jadi bisa gelap, menuju gelap. Yang kedua, ini saya hapus ya. Yang kedua, kita bisa gelap, tapi kita menuju terang. Berarti kita membuat kondisi untuk bahagia. Caranya gimana? Ini penderitaan, ini kebahagiaan. Kita lihat sepele saja. Bagaimana dengan misalnya saja kebiasaan kita hidup. Apakah kita suka membunuh? Apakah kita suka menyakiti? Suka kekerasan? Suka membuat orang lain menderita? Masuk sini. Menghindari itu, masuk sini. Apakah kita suka mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan, korupsi, nyolong, apapun juga, masuk sini. Menghindari perbuatan itu, masuk sini. Mulai mikir nih ya. Kalau yang kenal 5 sila, aku bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kalau bunuh ya gimana? Ya bunuh ya bunuh. Nggak ada unsurnya aku bunuh demi dikau, nggak ada. Yang kedua, mencuri. Aku bertekad untuk tidak mengambil yang tidak diberikan. Yang ketiga, asusila, selingkuh, segala macam. Nikmatnya rumput tetangga. Kan itu kan nikmat. Ada seorang dai 1000 umat katanya yang laknat itu nikmat. Apa iya? Pertanyaannya kan gitu. Apa iya? Asusila kelihatannya nikmat karena mencuri-curi gitu ya. Selingkuh dan sebagainya. Menyenangkan. Nggak pernah mikir pahitnya penderitaan yang harus dituai. Kapan itu saya mendengar kisah yang membuat saya berpikir yang dikatakan nikmatnya perselingkuhan, punya anak 2 keluarga. Kalau dia beruntung 2 keluarga ini nggak saling tahu. Nggak saling tahu. Ketemunya di salon. Ini kisah nyata. Mbok tua ini lagi di salon. Kan di salon itu kan cerita-cerita. Ini nanti kok kita ya mau pergi kemana karena untuk dandani manten. Siapa? Itu Pak siapa kan apa? Duwe apa? Woh apa? Woh. Sampai galenganku wawuh. Woh punya gawe, punya hajat. Kan istrinya anak keberapa kan menikah. Suaminya ini namanya itu. Turut. Loh, ternyata suamiku punya istri lain dan punya anak. Hebatnya kayak apa?
Canggih tuh yang laki itu kok bisa sampai keluarga yang ini nggak tahu. Saya, canggih. Jadi yang laki itu merasa senang banget karena aman. Lah kok mati? Lah kalau mati di rumah sakit, keluarganya kan datang toh. Ketemulah. Terus siapa yang mau? Saya waktu dengar kisah itu saya telek-telek. Ini orang apa enggak gelap itu? Mungkin dia terang, tapi yang jelas menuju gelap. Terangnya itu dalam urusan dia mungkin kaya, dia berpengaruh, dia punya kekuasaan, dia sehat, ganteng dan sebagainya. Tapi dia enggak menuju ke gelap tuh. Pindah ke alam mulai dengan gelap lagi. Apa enggak gitu tuh? Nah kalau sekarang sudah hartanya terus piye? Ibaratnya monggo sudah bau, monggo silahkan. Siapa tuh yang mau mayat? Tapi kan terus urusannya kan harta, terus kepiye? Serem ya? Itu jelas-jelas mau gelap mau terang, menujunya gelap karena dia menanam penderitaan. Dia jauh dari kebahagiaan. Yang keempat, bohong. Sukanya bohong, sukanya marahi padu, memfitnah, mengadu domba, nambah-nambahin segala macam, mengurang-urangi di sini. Pokoknya gimana caranya dia yang paling tahu, dia yang terkenal, kata-katanya menghujat, bikin orang demo sini, demo sana. Penderitaan. Tidak melakukan itu, kebahagiaan. Yang kelima, tidak mabuk, narkoba, apa? Kalau orang Jawa ngomongnya molimo itu ya, apa? Mabuk, madon, main, terus Mas Mbok, nanti boleh ditulis Pak Adi dapat hadiah. Ya. Kalau kita kehilangan kesadaran, namanya juga mabuk, namanya juga high. Makin lama makin high. Fly, makan lama makan gendeng itu ya. Kalau dia pindah alam mati, apa enggak menuju pada alam yang gelap? Kalau pas masuk ke alam manusia, apa enggak pikirannya kacau? Jadi kalau saya pikir sekarang banyak orang yang anak-anak yang otis, yang agak gimana nggak beres, itu mungkin loh, itu asalnya dari makhluk yang kehidupannya lampau, otaknya, pemikirannya juga nggak benar. Serem ya. Dah, gelap, tolong di gelap menuju gelap, gelap menuju terang. Itu ada 2. Tadi kan ada berapa jenis manusia? Gelap-gelap. Jadi masuk sini. Toeng. Bisa manusia jenis pertama, manusia yang gelap menuju gelap dulu. Gelap menuju gelap. Teng-teng, gini ya supaya ingat ya. Gelap menuju gelap. Dah, ingat loh ya, gelap menuju gelap. Yang kedua adalah dari gelap menuju terang. Gelap menuju terang. Dah. Yang kedua, gelap menuju terang. Sekarang yang ke 3 pasang dulu deh, supaya aku punya waktu untuk
tutupin. Manusia yang berlari dari terang. Nah, terang. Sekarang saya terang nih. Saya hapus ya. Lahirnya terang. Maksudnya apa? Lahir owe-owe itu sudah punya modal. Wah, mejanya kain, wah bermeter-meter, jadi dia bisa bikin ini, bikin itu. Kalau tadi kan saya ceprit gitu, paling bisa tutup kancing, mau nambal apa. Tapi enggak apa-apa, modalnya itu tuh enggak apa-apa, karena bisa dikembangkan untuk menuju yang terang. Sekarang yang terang, uainya bermeter-meter. Apa yang terjadi? Bisa saya berlari dari terang menuju ke terang. Terang menuju ke terang. Apa pasal? Karena dengan modal saya yang terang ini ceritanya putih gitu ya. Maka saya melakukan banyak karma baik sehingga pesangon saya makin lama makin besar. Otomatis saya dari bahagia menjadi bahagia. Yang kedua, urusan terang. Jadi yang nomor 3 ya, kalau dari yang awal sih. Ini nomor 4 gitu ya. Urusan terang bisa kalau saya tidak hati-hati, nggak ngerti bahwa saya akan mati dan bawa sesuatu ke alam berikutnya, ini menjadi gelap. Nah, terang ke terang gampang diterangkan. Saya mau menerangkan terang ke gelap aja, nanti terang ke terang itu baliknya. Gitu. Terang ke gelap berarti apa? Penderitaannya dibangun dalam kehidupan. Ini namanya kan kehidupan. Makanya jangan bilang time is money. Saya selalu katakan goblok. Time itu bukan money, time itu life. Jadi you are wasting time, you are wasting your life. Kamu menghamburkan, menyia-nyiakan waktu, berarti kamu menyia-nyiakan hidup. Maka hati-hati dengan bertoro-kolo, gitu ya. Nah, bagaimana terang menuju gelap? Sudah kondisi baik, lalai. Bergaul dengan orang-orang yang salah. Bergaul dengan orang-orang dungu. Kita yang terang, kita yang terlahir pesangonnya itu terang, berarti mungkin ganteng, cantik, jelita, elok, rupawan. Seperti saya gini ya, misalnya. Terus saya merasa saya harus dihormati dan harus diprioritaskan. Kalau saya duduk harus ditarikkan kursinya. Kalau saya diberi tiket harus yang VIP. Kalau saya berdana harus masuk koran. Hal-hal seperti gitu tuh terang tapi tidak digunakan untuk yang terang. Malah jadinya loba, dosa, moha. Hebat ya. Kita kenal loba, dosa, moha itu, aduh jurus itu sudah untuk pagar kita enak banget dah. Hati-hati. Ki aku saiki wis rada pelit. Aku iki wis ora peduli. Ki aku saiki wis rada sombong. Ki aku wis benci kono, benci kene. Apa mencela ini, mencela itu sudah pokoknya harus aku. Hati-hati, ini dari terang menuju gelap. Maka untung sekali kita ini kenal Dhamma. Jadi energi kita itu untuk yang kanggo gawe. Ibu Bapak, kemarin minggu lalu itu saya lagi ribut ngurusin surat wasiat sama Wina. Dan di situ antara lain dinyatakan bahwa tanah-tanah yang seabrek berapa puluh, 10 kalau enggak salah, 4, pokoknya banyak lah, 10 lebih lah kira-kira.
Itu pakai nama saya tapi bukan punya saya. Jadi itu dimasukkan dalam surat wasiat supaya nanti jangan dianggap itu punya saya. Lah waktu kita kumpulin yang sertifikat atas nama Lani Anggawati yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Lani Anggawati, itu disusun gitu banyak banget. Sampai saya ini dengar-dengar, dan sebenarnya kayak kehidupanku ini gila-gilaan. Saya boleh mengatakan aku dulu hidupku gelap, enggak peduli, tapi aku ini menuju ke terang. Ngerti ya? Kok bisa dipercaya orang begitu hebat? Nostalgia. Waktu kemudian kita tahun 97 mau bikin wihara. Nggak ngerti pelenggong wihara ki apa, tapi yang penting Klaten mbok punya wihara. Terus yaudah, saya dan Wena kepingin ngasihkan tanah untuk wihara di belakang itu yang tadinya cuman dipakai sampah, kemudian untuk disewa jadi parkir mobil buat parkiran mobil disewa untuk apa? Garasi mobil. Kita mau berikan pada wihara pengantong. Kita kasihkan, yuk. Jadi memang nggak pelit gitu ya. Tapi nggak bisa. Tidak berjodoh. Sekarang jadi TK. Bermanfaat juga. Jadi waktu saya mikirkan waktu perjalanan kehidupan, ini kalau ditata menuju terang, itu mungkin banget itu loh. Ada orang yang mau berdana keramik wihara. Saya senang banget kan Dani diberitahu, Lan, ini semeh dana keramik itu. Tenan. Kayak wonge. Saya ke sana. Terima kasih lah. Dia heran. Biasanya kalau yang bangun-bangun gitu laki-laki ya, ketuanya. Ini kok perempuan agak gila sedikit gitu. Loh, yang ketuanya pembangunan siapa tuh? Aku. Oh, kalau gitu aku enggak mau ngasih kamu keramik. Walah, tadi sudah senang-senang kok terjadi enggak jadi. Aku kasih kamu granit. Apa enggak? Lembang. Itu loh. Saya boleh dikata mungkin awal saya gelap, tapi karena perjalanan hidup itu cari terang, akhirnya menuju terang. Bisa ngerti ya? Jadi jangan ngomong tidak ada harapan. Gombalamo, harapan itu selalu ada. Karena orang berlari itu bisa dari gelap menuju gelap, yaitu tidak ada harapan, ya goblokmu dewe. Tapi dari gelap bisa menuju terang. Dan itu pintermu sendiri, bijaksanamu sendiri, jerih payahmu sendiri, keringat darah air matamu sendiri. Tapi itu juga dhammamu sendiri, hokimu sendiri, karma baikmu sendiri. Maka kalau dikatakan agama Buddha itu agama yang pesimis karena ribut derita, saya katakan goblok. Ajaran Dhamma itu selalu luar biasa semangat. Gak ada cerita. Putus harap. Wah betul. The question doesn't arise. Pertanyaan kayak gitu gak ada. Adanya apa? Semangat. Maka kalau suatu ketika saya pernah cerita tuh, karena itu monumen-monumen dalam kehidupan saya itu saya pegang gitu ya. Jadi dari situ saya belajar besar sekali karena perenungannya luar biasa. Kenapa orang sampai patah hati, patah semangat, mau bunuh diri? Karena dia tidak melatih pikirannya untuk berkecimpung, terbenam, berenang dalam 3 hal. Yaitu apa? Aditana, tekad, semangat, dan apa? Perseverance. Ulet. Ini loh. 3 hal ini loh. Saya kenal ajaran tentang Aditana Wiryakanti dan domblong. Jangan nih. Lah kalau aku bisa nembus itu, nggak mungkin aku bunuh diri, nggak mungkin aku depresi. Kenapa? The question doesn't arise loh. Itu nggak ada dalam pikiran. Karena apa?
Begitu saya mau depresi, sudah saya angkat lagi. Anicca. Begitu saya sedih berkepanjangan, sudah saya angkat lagi supaya tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena saya latihan untuk membangkitkan tekad ke arah yang benar. Tekad ke arah yang terang. Tekad ke arah yang bermanfaat. Piye carane? Ya milikilah pengetahuan bahwa kehidupan ini bermanfaat. Jadi buat apa? Buat apa? Membuang-buang waktu untuk yang membunuh kebaikan-kebaikan kita. Baru mikir gitu aja sudah. Wah edan bangkitlah kita. Orang dedit yuk piye carane kerja. Ya kerja. Gajinya cuma sithik. Yo gen. Nek aku kayak mangan yo. Ya. Nah. Bisa enggak? Bisa. Kita maunya lo pada samuha. Aku kerja sithik entuk akeh. Lah piye? Itu orang gila itu. Kita sudah ngerti bahwa kalau kita mau berhubungan dengan dhamma kita harus waras, logis. Kalau mau sukses ya harus punya tekadnya yang baik. Karena kalau tekadnya tidak baik, sukses jadi bajingan. Kalau kita tekadnya baik, kita tekad menuju ke bajikan. Kalau sukses, tambah semangat. Kalau gagal, ambruk. Makanya harus punya ulet. Gagal gimana? Enggak apa-apa. Coba lagi. Jangan kalau sukses, wah begitu ambruk, bunuh diri. Kan aneh. Ini bagaikan percikan. Itu tekad. Api, belum semangat itu dikasih oksigen, makin pubah. Tapi kalau mati, keuletan ini nyalakan lagi. Pantang menyerah. Tidak gampang patah. Ora mogok, ora apa? Apa? Ngelokro, terus ngomong itu, Mas, bubar aku, gitu apa? Mutung. Oh, itu kan mutung itu kan hartanya orang yang agak gila. Apa sih nek mutung aku dinyek prasudi. Bisa. Harus kan memang apa? Ambek. Lah kowe kan mangan apa? Asing kok dipikir. Pokoknya aku mau kerja. Terus ngapa? Turu. Bisa. Bisa, Pi. Enggak. Itu it doesn't arise itu. Hal-hal seperti itu tidak ada dalam pikiran, kan tidak logis. Buang. Bukan berarti tidak muncul, karena kita belum mencapai kesucian pasti muncul, tapi buang. Dengan cara demikian, maka hidup kita bermanfaat sebagai manusia. Kira-kira bisa ngerti ya? Jadi kalau sudah terang, hati-hati jangan malah karena suge duit narkoba. Ya piye toh? Karena sudah pinter, tidak lagi mau belajar. Piye toh? Sudah kekuasaannya tinggi, tidak mau bekerja. Piye toh? Yang bekerja biar bawahannya aku enak-enak. Nanti kalau ada penghargaan, aku depan sendiri. Kalau ada kerjaan, saya belakang sendiri. Piye toh? Sudah kaya, pelit lebih toh. Sudah sehat, males lebih toh. Sudah punya kekuasaan, korupsi dan sebagainya lebih toh. Diangkat jadi menteri, bukannya nata, malahan tidak tahu di mana. Poya. Lah piye toh? Punya pengaruh digunakan untuk yang jahat. Lah piye toh? Ya, pokoknya hal-hal yang terang gitu jadinya gelap. Mati balik lagi jadi gelap. Serem toh. Jadi coba kita lihat. Diingat-ingat ya. Yang tadi gelap bisa jadi gelap, gelap bisa jadi terang. Sekarang yang terang. Sampai bingung. Yang terang bisa jadi terang. Sama ya, terang ke terang. Berarti harus lebih gitu ya. Terang ke terang. Kalau bisa ya terang ke terang. Gitu loh. Ada juga yang terang
kegelap. Ibu Bapak, mari kita bertanya pada diri sendiri, aku ini termasuk yang mana? Ada 4. Kita mau kemana? Dalam kondisi gawan bayi, bawaan bayi kita, aku dulu anak adopsi, aku dulu miskin, aku dulu nggak bisa apa. Emangnya gue pikirin sudah nggak bisa diapa-apain. Masa lalu, gawan bayi itu, yowis. Jangan ngomong, aku begini ini karena masa kecilku tidak bahagia. Gombal lama, sudah lewat, nggak usah dipikir. Aku gini nih suka membunuh karena dulu kehidupanku ini kekerasan. Ya gombal lama itu dulu. Sekarang kamu bisa menjadi penuh kasih sayang. Bisa. Tapi kita harus paham bahwa apapun yang kita lakukan itu tanggung jawab kita, sakarep-karepnya kita, suka-suka kita, karena kita yang bertanggung jawab. Mau ngapain, aku yang melakukan. Kehidupanku dulu kecil dibully. Ya biar sekarang aku tidak mau membuli. Kamu mau apa? Loh, gelap keterang. Aku dulu tidak bisa makan, miskin. Sekarang aku punya panti jompo, kamu mau apa? Gelap keterang. Jadi jangan goblok. Mari kita jangan goblok. Ya goblok boleh saja, asal jangan lama-lama, kan gitu. Maka jenis manusia apapun juga gawan bayi kita, mari kita pergi ke terang. Pokoknya harus terang. Dulu gelap, nggak apa-apa. Ayo ke terang. Susah, sulit, nggak apa-apa. Lebih sulit kalau kita gelap ke gelap atau terang ke gelap. Demikian Ibu Bapak, semoga kita semua makin semangat dan makin ngerti waktu saya katakan ayo berbahagia. Karena jurus 3 jari. Ayo berbahagia. Karena lahir sebagai manusia. Luar biasa. Ayo menggunakan kesempatan sebagai manusia. Mumpung. Ayo menggunakan kesempatan karena kita ini kenal ajaran kebajikan kayak gini nih. Jangan tidak dipakai dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ayo mumpung masih hidup. Jangan lupa hubungan dengan waktu. Nomor 1 untuk urusan yang lampau, yo wis. Ambil hikmahnya, belajar. Masa kini, ayo berjuang sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Tidak kenal lelah, cari akal, piye carane. Dan kalau urusan yang ke depan, kita serahkan pada hukum alam, tidak akan terjadi padaku apa yang bukan bagian dari buah karmaku. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sebagai jurus terakhir, mari kita punya kelompok yang baik. Jika seseorang dapat menemukan sahabat yang baik, teman yang luhur dan mantap, atasilah semua ancaman bahaya dan berjalanlah bersamanya dengan puas hati dan waspada. Tetapi jika seseorang tidak menemukan sahabat yang baik, tidak ada teman yang luhur dan mantap, maka bagaikan raja yang meninggalkan alam taklukannya, berjalanlah sendiri bagaikan gajah jantan di hutan. Sungguh lebih baik berjalan sendiri, tidak berteman dengan orang-orang dungu. Berjalanlah sendiri dan jangan melakukan kejahatan. Nyaman bagaikan gajah jantan di hutan. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, mari kita lanjutkan